Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan. Di video kali ini Bapak akan coba membahas kembali materi pertemuan ke-1 prakarya kewirausahaan kelas 11 yang berhubungan dengan perencanaan usaha, kerajinan dari bahan limbah kertas berbentuk bangun datar. Materinya yaitu berhubungan dengan perencanaan usaha. Yang akan Bapak bahas di sini adalah tentang tugas pertama yang ini. Ada beberapa siswa yang menanyakan ke Bapak, mungkin kemarin di sesi Google Meet terlalu cepat dalam penjelasannya sehingga ada beberapa yang menanyakan kembali sehingga Bapak memutuskan untuk membuat ulang atau membahas ulang tugas pertemuan ke-1 yaitu tentang perencanaan bisnis atau perencanaan usaha. Simulasi Bapak saat itu yang dijadikan acuan adalah perencanaan bisnis usaha atau perencanaan bisnis roti Wena ya, dengan merek atau dengan brand Wena. Ya. Jadi pada simulasi ini ide awalnya adalah menambah jenis roti yang beredar di pasar SMA Korpri. Kenapa lokasi pasarnya di SMA Korpri? Karena waktu itu adalah belum pembatasan sosial, jadi masih sesi pembelajaran normal, sesi pembelajaran di sekolah SMA Korpri, maka Bapak putuskan waktu itu pasar percobaannya atau simulasinya hanya di lingkungan SMA Korpri Bekasi. Kemudian dari ide awal itu kalian harus bisa membuat analisisnya ya. Analisis yang pertama adalah roti Wena itu tidak ada di kantin dan minimarket SMA Korpri. Ingat ya, jadi sesuatu yang sudah ada di sebuah pasar, jangan kalian paksakan sesuatu itu double gitu. Ya, minimal kalian harus bisa membedakan yang namanya merek ya. Mungkin di situ sudah ada roti, cuma rotinya adalah bukan roti merek atau berlabel Wena. Mungkin ada roti-roti yang lain yang sudah ada atau sudah beredar di SMA Korpri. Tapi kalau roti Wena tidak ada di kantin dan minimarket SMA Korpri. Itu analisis yang pertama. Ya. Jadi kenapa ini masuk akal? Karena roti Wena itu tidak ada di kantin dan minimarket SMA Korpri Bekasi. Oke, berikutnya adalah analisis kedua, bahwa roti Wena adalah relatif harganya lebih murah, kemudian enak rasanya dan tanpa bahan pengawet. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tidak? Karena roti tersebut sudah murah ya, relatif murah harganya, tapi rasanya enak dan tanpa bahan pengawet. Karena zaman sekarang orang concern ke kesehatan, mau makanan-makanan yang tidak mengandung bahan pengawet ya, seperti itu. Itu jadi analisis yang kedua yang menyebabkan roti enak ini bisa dibedakan dengan roti yang lain. Kemudian analisis yang ketiga adalah roti enak mempunyai varian rasa yang banyak, yaitu di sini ada keju, coklat, stroberi, pisang, kacang, dan nanas. Ya, itu bisa dibandingkan dengan roti-roti merek lain ya, dengan kompetitor, dengan pesaing yang lain yang sudah ada di SMA Korpri, bahwa roti enak ini datang dengan varian rasa yang berbeda, dan itu akan sangat membuat konsumen ingin mencoba karena varian rasanya beda ya, lebih banyak. Kemudian analisis keempat adalah bahwa roti enak itu selalu fresh from oven ya. Di sini di analisis
ide analisisnya adalah roti enak itu selalu fresh from oven. Ya, jadi ini yang membedakan roti enak dengan roti kompetitor yang lain, bahwa roti enak itu selalu fresh setiap hari. Jadi setiap hari itu datang itu roti baru, ya, roti baru yang tersedia pada pukul 09.50, ya. Jadi 10 menit sebelum istirahat, karena pada pembelajaran normal istirahat adalah jam 10, maka roti enak ini diusahakan tersedia 10 menit sebelum istirahat pertama, jadi 9.50. Dan ini tersedia secara limit, ya, limit hanya 150 piece per hari. Jadi hanya disediakan sebanyak 150 piece per harinya. Oke, itu analisis yang keempat. Kemudian analisis yang kelima, roti enak itu diproduksi oleh home industry, ya. Biasanya, ya, makanan-makanan yang dibuat dengan home industry itu biasanya ada campur tangan, ya. Jadi diolah dengan tenaga manusia murni. Walaupun ada alat bantu, tapi tidak semuanya menggunakan alat bantu modern, ya, tidak menggunakan mesin yang modern. Jadi murni buatan home industry, sehingga biasanya rasanya adalah lebih enak atau berbeda daripada roti yang dibuat dengan mesin, ya, seperti itu. Kemudian analisis yang keenam adalah keuntungan, ya, ini bagi hasilnya. Di sini dibuat keuntungan mitra per hari adalah Rp400 dikali 150. Kenapa 400? Karena di sini adalah harga jual rotinya adalah 5.000. Tapi harga modalnya adalah 4.000, ya. 40 banding 60. Jadi untuk mitra atau untuk penjual, ya, dengan sistem kemitraan Rp400. Jika dikalikan 150, maka hasilnya 60.000 per hari. Jika dikalikan dengan hari aktif belajar, misalkan 24 hari, maka dalam 1 bulan keuntungan mitra adalah 1.440.000. Ya, itu per bulan. Sedangkan keuntungan untuk si pengusahanya adalah 60. 60 di sini berarti Rp600 dikali 160, maka hasilnya adalah 90.000. Kali hari efektif belajar 24 hari, maka keuntungan si pengusaha itu adalah 2.160.000 per bulan. Di sini estimasi harga jualnya adalah 5.000. Ya, itu adalah contoh analisisnya. Jadi ke-8 analisis ini adalah menguatkan ide awal yang atas ini, ya. Ya, jadi menguatkan ide awal yang atas ini. Jadi ide awalnya adalah menambah jenis roti yang beredar di SMA Korpri. Kemudian dari ide awal itu harus kalian buat analisisnya bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin, detailnya seperti apa. Kalau hanya menambah jenis roti yang beredar di SMA Korpri pasti kurang menarik, ya, bagi investor itu kurang menarik. Jadi kalau kalian ingin menarik investor, kalian harus buat analisis semeyakinkan mungkin. Kemudian di dalam teori, ya, di dalam teori video yang sudah Bapak upload itu, setelah ide, kemudian analisis, kemudian merinci sumber daya yang dibutuhkan. Ya, sumber daya yang dibutuhkan itu ada 7, ya, ada 7, ada uang sampai dengan sumber daya informasi. Yang pertama adalah sumber daya uang. Ya, pada simulasi bisnis ini, simulasi usaha ini, uang yang digunakan adalah untuk modal, ya. Untuk modal dari pembuat roti adalah 400 kali 150, ya. Ini adalah 4.000 kali 150. Karena ini adalah roti harga belinya, ya, harga belinya 4.000 per piece kali 150, maka Rp600.000. Kemudian harga box tempat display roti. Ya, ini adalah modal awal atau aset awal adalah kita harus punya display tempat roti khusus. Karena rotinya ada 6, maka dibuatlah display tempat roti itu sebanyak 6 dengan kisaran harga satu tempat rotinya adalah 20.000. Maka di sini hasil
Akhirnya adalah 120.000. Kemudian sumber daya uang berikutnya yang digunakan adalah untuk mencetak brosur. Ya, ini perlu untuk publikasi untuk promosi bagaimana produk roti kita bisa dikenal kalau kita nggak buat publikasi, buat promosi, buat pemberitahuan ke warga SMA Korpri kalau di SMA Korpri ada roti. Maka di sini dibuatlah brosur 1000 lembar dengan biaya cetak 50.000. Itu adalah sumber daya uang yang dibutuhkan. Berikutnya adalah sumber daya manusia. Pada simulasi ini tidak dibutuhkan sumber daya manusia ya. Ya karena roti pada simulasi usaha roti enak ini rotinya tidak dibuat sendiri. Ya, rotinya kita beli dalam bentuk matang ya, dalam bentuk siap saji atau siap dikonsumsi. Jadi kita tidak membutuhkan tenaga kerja untuk membuat roti. Ya. Jadi di sini dijelaskan tidak membutuhkan tenaga kerja karena dititipkan di kantin dan di Kosma. Berikutnya berikutnya adalah kebutuhan sumber daya yang ketiga adalah material atau bahan baku. Ya, balik lagi ke nomor 2 tadi sudah diceritakan bahwa pada simulasi bisnis roti ini tidak membuat secara langsung, maka di sini tidak membutuhkan bahan baku karena mengambil barang dari pabrik roti secara langsung ya. Jadi sudah siap konsumsi, tinggal dititipkan di tempat yang sudah disetujui bersama atau di sistem kemitraan tadi. Kemudian nomor 4 adalah mesin ya. Mesin di sini hanya dibutuhkan tempat untuk display roti sesuai dengan varian rasa. Kenapa ini dimasukkan ke sumber daya mesin? Karena ini adalah satu-satunya aset ya, satu-satunya aset boleh dikatakan ini sebagai mesin. Karena display roti itu alat bantu ya, alat bantu untuk usaha roti enak ini. Untuk mendisplay roti-roti yang ada 6 varian rasa. Kemudian metode usaha yang digunakan adalah dengan sistem kemitraan ya. Metode yang digunakan adalah dengan mengambil produk dari produsen roti kemudian menitipkan pada kantin dan Kosma dengan sistem bagi hasil 60% dan 40% untuk penjual. Di sini 60% untuk produsen untuk Ya benar ya, untuk si pengusaha ya, untuk si pengusaha dan 40% untuk mitra atau penjual di kantin dan di Kosma. Kemudian itu metode yang digunakan. Berikutnya adalah nomor 6 sumber daya marketnya, sumber daya pasarnya. Siapa market roti enak ini siapa? Target konsumen roti enak adalah seluruh warga SMA Korpri dengan jumlah 800 orang. Ya, seandainya hari ini tidak terjadi pembatasan sosial dan kita bersekolah semuanya ke SMA Korpri, kurang lebih ada 800 orang. Ya, itu adalah market yang sangat luar biasa. Sedangkan dari 800 orang itu, di simulasi awal ini kita hanya mengambil 150 ya, hanya mengambil 150 saja ya, hanya mengambil 150 saja. Jadi itu sesuatu yang masih masuk akal. Ya, sesuatu yang masih masuk akal. Jadi dari 600 populasi kita hanya mengambil 150 saja. Oke. Kemudian sumber daya yang terakhir adalah sumber daya informasi. Di sini yang dilakukan adalah membuat brosur dan edukasi roti murah tanpa bahan pengawet yang sekarang sudah tersedia di SMA Korpri. Ya, ini lagi-lagi penting ya, penting bagaimana produk kita bisa dikenal kalau kita tidak melakukan sebuah promosi. Ya, promosi itu penting karena itu untuk memperkenalkan produk kita kepada halayak ramai, kepada calon-calon konsumen kita. Ya, Ya, mungkin penjelasan tugasnya itu saja. Ini hanya untuk mengulang ya, mereview. Yang belum kirim tugasnya ditunggu sampai sebelum pertemuan kedua ya. Sampai sebelum pertemuan kedua harus sudah mengirim.
Jika mengirim lebih dari pertemuan kedua, dia tidak akan dinilai ya, tidak akan dinilai, tidak akan dimasukkan ke nilai. Mungkin itu saja dari Bapak untuk penjelasan tugas perencanaan bisnis atau perencanaan usaha untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan.